Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salawati wa atammut taslim ala habibina wa habibi rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, khususnya para santri di pondok pesantren, semuanya yang saya cintai dan yang saya hormati. Hari ini kita sudah di ambang pintu masuk bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan ini adalah suatu yang diidam-idamkan oleh umat Islam. Banyak sekali doa-doa yang dipanjatkan agar kita semuanya bisa mendapatkan bulan Ramadan. Baik bulan Ramadan yang depan maupun Ramadan-Ramadan berikutnya. Karena sesungguhnya masuk bulan Ramadan ini adalah keuntungan yang sangat-sangat besar. Kenapa masuk Ramadan ini suatu keuntungan yang besar? Sampai kita tidak henti-henti berdoa mohon supaya masih diberi kesempatan untuk masuk di dalam bulan Ramadan dan melaksanakan amal-amal yang lazim dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan yang ada. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang dinanti-nanti kedatangannya oleh orang-orang yang saleh. Para santri yang berbahagia, di bulan Ramadan ini ada satu keistimewaan yang disebut-sebut di dalam Al-Quran, yaitu bulan ini dijadikan sebagai bulan mencetak manusia menjadi manusia yang bertakwa. Ini kita dapatkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat yang sebelummu, agar supaya kamu semuanya bertakwa. Tapi sebenarnya tidak hanya itu saja. Bulan Ramadan ini menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Di antaranya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan ini bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Orang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah orang yang dapat pemberian yang sangat-sangat besar. Di bulan Ramadan juga ada sesuatu yang lebih luar biasa lagi, yaitu adanya satu malam yang disebut Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, yang mana siapa saja yang bisa mendapatkan sekali saja Lailatul Qadar itu sudah mencukupi, sudah bisa menggantikan seumur hidup ibadah, ya. Karena sama dengan ibadah
1000 tahun. Oleh karena itu tidak aneh kalau sampai Rasulullah SAW bersabda, "Man fariha bi qudumi Ramadhana harramallahu jasadahu minan niran." Barang siapa yang bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka, yakni tidak akan masuk neraka. Baik, sekarang saya ingin membahas satu persatu daripada kekhususan bulan Ramadan. Yang pertama yaitu untuk mencetak kita sebagai orang yang bertakwa. Nah, bertakwa ini ada sesuatu yang sebenarnya sulit sekali kita bisa melakukannya. Akan tetapi sesuatu yang mesti kita tempuh. Tidak boleh tidak, ya. Mengapa? Di dalam Al-Quran kita dapatkan beberapa ayat. Di sini saya sebutkan 4 ayat lah, yang bisa disimpulkan kalau orang tidak bertakwa itu betul-betul orang yang konyol, orang-orang yang rugi, orang yang seperti tidak mendapatkan apa-apa sama sekali, ya. Pertama, orang yang bertakwa itu akan diterima amal-amalnya. Amal apabila tidak disertai dengan takwa, maka tidak akan diterima oleh Allah. Kan merugi sekali. Kita seumur hidup beramal tidak diterima. Gara-gara kita ini beramal yang tidak dilandasi dengan takwa kepada Allah, atau tidak disertai takwa kepada Allah. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Hanya dari orang yang bertakwa saja Allah menerima. Berarti kalau tidak bertakwa, amalnya tidak diterima. Ya Allah, sangat merugi orang yang tidak bertakwa. Yang kedua, firman Allah, "Hudan lil muttaqin." Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kita belajar, kita mondok, kita dengarkan pengajian, ya, kita sekolah, ya. Kalau tidak disertai dengan takwa kepada Allah, semuanya itu tidak akan memberikan petunjuk bagi kita. Artinya, mungkin saja kita dapat petunjuk tapi tidak bisa mengambil manfaat daripada petunjuk itu. Kita tidak bisa menjalankannya. Jadi orang yang bertakwa hanyalah dia, orang-orang yang bertakwa itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Ini lagi-lagi orang yang tidak bertakwa akan mengalami kerugian yang besar. Cukup lelah dia belajar tapi tidak mengambil petunjuk. Yang ketiga, ini lebih berat lagi. Orang yang tidak bertakwa tidak akan dapat jatah surga. Walaupun satu kamar, walaupun satu tempat berdiri di surga saja, tidak dapat. Karena apa? Karena surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa saja. Allah berfirman dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, ya, diulang-ulang, ya, setiap Allah menceritakan nikmat-nikmat surga, Allah mengakhiri dengan kata-kata uiddat lil muttaqin. Surga itu dipersiapkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Mungkin bisa kita kasih tambahan orang yang bertakwa saja, ya. Kalau tidak bertakwa, tidak ada jatah daripada tempat maupun kenikmatan surga.
masih ada lagi yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya dalam Al-Asmaul Husna, itu 99 nama Allah. Tapi yang di depan sendiri adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kasih sayang Allah itu yang paling diharap oleh kita, oleh seluruh manusia. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mencairkan atau menurunkan rahmatnya itu apabila orang itu bertakwa. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 130. Wattaqullaha la'allakum turhamun, ya. Takwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi sedemikian mendesak kita semuanya ini usaha dan tidak melewatkan kesempatan untuk mencari-cari jalan, mencari-cari cara agar kita ini menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu sepertinya kita belum memiliki dengan ciri-ciri itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya, ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 Allah menyebutkan ciri orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang yang betul-betul iman, tidak sekedar percaya gitu saja, betul-betul beriman dengan hal-hal yang gaib seperti berita akhirat, berita surga dan neraka, berita hari kiamat dan seterusnya, ya. Yuqimuna sholata, dan mendirikan sholat. Sholat tidak sekedar hanya dilakukan, hanya gerakan-gerakan saja yang kosong, tidak ada ingat kepada Allah, ya. Jadi orang yang bertakwa, orang yang sholatnya betul-betul sempurna. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan apa yang mereka dapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, dan iman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada orang-orang sebelummu. Terus wabil akhirati hum yuqinun, dan meyakini adanya hari akhir, yakni kehidupan setelah kiamat nanti, ya. Coba dari 1 sampai 5 tadi, mana yang kita sudah bisa melakukannya? Ya, seperti iman kita ini apakah sudah betul-betul iman dari dalam hati ataukah hanya pengakuan saja? Kita mendirikan sholat, apakah sudah sholat yang sebenarnya? Ya, apakah kita kepada akhirat itu yakin? Yakin itu lebih daripada iman. Yakin itu seperti sudah pernah menyaksikan. Apakah kita ini adalah orang yang gemar berinfak? Itu baru 2 ayat dari surat Al-Baqarah. Belum lagi di surat Ali Imran ayat 17, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqin wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menyatakan Allah sebagai Tuhan kita, orang sabar, orang yang bersungguh-sungguh, orang yang tunduk, orang yang gemar infak, orang yang selalu istighfar di saat-saat sahur, di saat-saat lelapnya orang tidur. Belum lagi di surat
Ali Imran ayat 134 sampai 135. Orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang gemar infak baik dalam keadaan dia itu sedang berkecukupan atau sedang kaya maupun dalam keadaan dia itu miskin, ya. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang menahan kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang apabila ya entah itu sengaja maupun tidak sengaja melakukan kemaksiatan, maka dia itu segera ingat kepada Allah dan beristighfar. Betapa jauhnya kita daripada ketakwaan. Kalau tidak kita mulai dari sekarang, kita belajar menjadi orang yang bertakwa, maka sepanjang hidup kita tidak akan tergolong orang yang bertakwa. Sulit mendapatkan petunjuk dari Allah. Amalnya tidak diterima oleh Allah, tidak mendapatkan jatah surga, dan jauh daripada rahmat Allah. Oleh karena itu, mari kita sambut bulan Ramadan ini dan kita bertekad amalan-amalan. Di antaranya adalah sholat tarawih. Yang sholat tarawih itu tidak sekedar hanya sholat rame-rame, jerit-jerit, ya, gegap gempita, ya, tidak ada kekhusyuan, ya, hanya seperti hiburan, ya. Sholat tarawih itu sebenarnya bagian daripada qiyamul lail, sholat malam. Hanya saja karena waktunya bisa dilaksanakan di awal waktu, ya. Tapi sebenarnya kalau dilaksanakan di malam, lebih malam juga lebih baik, ya. Itu lazimnya itu lama. Umpamanya tarawih itu satu kali tarawih membaca Al-Quran 1 juz, dan ini yang banyak dilakukan di kebanyakan negara-negara Islam, ya. Tidak hanya baca surat-surat pendek saja. Kemudian tadarus Al-Quran ini tidak sekedar hanya bergantian baca pergi, hanya di masjid baca beberapa halaman ganti orang, ya. Seharusnya tadarus itu setiap umat Islam di rumahnya sendiri-sendiri itu ada program membaca Al-Quran sampai khatam, bahkan 2 kali khatam atau 3 kali khatam. Jangan sampai tidak mau membaca Al-Quran kalau tidak pakai mic, tidak mau membaca Al-Quran kalau tidak ada makan dan minumnya, ya. Bacalah Al-Quran di rumah Anda sendiri-sendiri, ya. Khatamkanlah Al-Quran dengan bacaan Anda sendiri. Di dalam bulan Ramadan juga ada satu ibadah yang namanya i'tikaf, yaitu selalu berada di masjid. Jadi seperti orang bertapa di masjid, ya, sholat, wirid, zikir, baca Al-Quran, dan seterusnya. Termasuk amalan andalan pada bulan Ramadan yaitu sedekah. Ya, jadi orang diperintah, diwajibkan puasa itu sebetulnya biar gemar sedekah. Ya. Orang Islam kalau ketika berpuasa, ketika perut lapar, itu bukan ingat apa, tapi ingat siapa. Umumnya kalau perut lapar itu ingat apa, yani ingat apa nanti yang mau dimakan, ya. Ya, minumnya apa, makannya apa, berapa, dan seterusnya. Tapi seharusnya malah ingat siapa. Ya, ini dia ketika lapar bisa begini ya rasanya orang lapar, gitu, ya. Terus membayangkan si A, si B, dan daripada tetangganya, kawannya, dan seterusnya, ya. Ini adalah bagian daripada amal besar yang jarang diperhatikan oleh umat Islam. Justru kalau sudah masuk bulan Ramadan, malah dia itu menjadi lebih kikir, hanya ngumpul-ngumpulkan uang untuk hari raya, padahal dia
kadang-kadang ya tidak layak untuk ikut berhari raya karena dia tidak betul-betul mengikuti kurikulum daripada sekolah takwa pada bulan Ramadan. Ayo kita sambut bulan Ramadan dengan persiapan yang mantap. Kita mulai pada Ramadan yang akan datang ini dengan apa dulu? Mungkin kita mulai dari kita biasa tidak sholat jamaah, mari kita sholat jamaah. Kita biasa tidak sholat sunnah, mari kita laksanakan sholat sunnah. Kita terbiasa untuk tidak baca Al-Quran, mari kita baca Al-Quran. Mana yang bisa kita lakukan ya? Kita biasanya jauh dari masjid, mari lebih banyak di masjid daripada di rumah sendiri. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita masih bisa menjumpai Ramadan dan Ramadan dan Ramadan lagi. Dan mudah-mudahan kita dapat piala agung, yaitu bisa mendapatkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Barakallahu lana wa lakum. Semoga betul-betul kita bisa masuk bulan Ramadan sampai akhir, kita menjadi orang yang bertakwa, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.